Ustazah mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Simak baik-baik video ini ya. Anak-anak, di dalam tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, kita nanti akan membahas tentang menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi, menemukan ide pokok dan informasi yang didengar, jenis makanan pada hewan, pelompokan hewan berdasarkan jenis makanan, dan lagu bertangga nada mayor. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti dari permasalahan yang ada di dalam suatu teks. Jadi anak-anak, ide pokok itu berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh si pembuat teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok di dalam suatu teks, kita perlu membaca teks dengan seksama. Untuk menentukan ide pokok dan informasi yang didengar, nah di sini kita dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Nah, untuk yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Kemudian, menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis makanan pada hewan. Secara umum, jenis makanan pada hewan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau biasanya disebut dengan herbivore atau herbivora. Yang kedua adalah hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain, disebut juga dengan karnivor atau karnivora. Dan yang ketiga adalah hewan pemakan segalanya atau tumbuhan dan daging, disebut juga dengan omnivor atau omnivora. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan herbivora. Nah, hewan herbivora tadi apa anak-anak? Hewan pemakan tumbuhan, artinya pemakan rumput atau pepohonan. Kemudian yang kedua ada hewan karnivora. Nah, hewan karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Nah, kemudian ada omnivora, ada ayam, bebek, rubah, monyet, tikus. Nah, anak-anak, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Di sini ada beberapa macam ya. Yang pertama ada herbivore. Nah, herbivore ini tadi hewan pemakan tumbuhan ya. Nah, di dalam tumbuhan ini, di sini bentuk giginya adalah gigi seri ya. Kemudian gigi geraham juga terpakai. Jadi anak-anak, kelompok hewan pemakan tumbuhan ini bisa juga pemakan daun, batang, buah, atau biji-bijian. Dan yang kedua adalah kelompok hewan karnivor atau pemakan daging. Nah, karena dia daging ya, jadi gigi yang digunakan bentuknya adalah gigi taring untuk memotong daging tersebut. Maka dari itu, untuk kelompok hewan karnivor ini biasanya memiliki gigi taring yang panjang ya anak-anak ya. Contohnya harimau. Tuh ya, giginya mesti tajam ya, karena untuk memakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivore. Nah, omnivore ini karena dia pemakan segala, artinya pemakan tumbuhan, pemakan hewan lain.
Jadi bentuk gigi omnivor adalah terdapat gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Cukup lengkap ya. Nah, itu untuk yang omnivor. Akan tetapi kalau untuk ayam itu adalah dengan cara mematuk. Kemudian yang keempat ada insektivor. Ini jarang sekali ya anak-anak ya, karena ini adalah kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor ini memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Contohnya ada cicak, bunglon. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar lagu bertangga nada mayor. Nah, ciri-ciri dari lagu bertangga nada mayor, yang pertama, dia bersifat optimis dan penuh keyakinan. Yang kedua, dinyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan. Dan yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Nah, anak-anak, jarak atau interval nadanya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, anak-anak bisa dicatat ulang ya, agar anak-anak cepat menghafal ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Alhamdulillah,